Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan menyajikan video pembelajaran terkait subtopik pada materi pada bab 4, yaitu tentang format laporan laba rugi, materi yang ada di buku Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting dari buku yang dikarang oleh Kieso dan kawan-kawan. Ini AKM-nya berbasis IFRS ya. Buku ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Silakan kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com untuk memperoleh video pembelajaran yang lengkap terkait materi bab 4 ya. Jadi yang sekarang saya bahas adalah hanya yang terkait dengan format laporan laba rugi. Kita mulai. Nah, apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan setiap tahunnya minimal. Ada 5 laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam video kali ini saya akan fokus ke laporan laba rugi dan formatnya atau isinya apa saja dalam laporan laba rugi. Nah, kita mulai dengan apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan kegiatan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau minimal 1 tahun sekali. Nah, apa yang dilaporkan di sini? Yang dilaporkan adalah berapa pendapatan atau revenue perusahaan, berapa expense atau bebannya. Nah, kemudian juga berapa profit, laba, atau justru malah loss. Nah, ini dia. Nah, laporan laba rugi digunakan untuk menentukan profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, kemudian nilai investasi, dan kelayakan kredit. Ini khususnya katakanlah perusahaan ingin meminjam uang ke bank, maka bank harus menilai apakah perusahaan yang meminjam dana ini itu nanti layak diberikan kredit dan nanti bisa membayar pokok maupun misalnya bunga atau bagi hasilnya. Nah, itu biasanya salah satu laporan keuangan yang digunakan untuk oleh bank untuk dianalisis itu adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi juga dapat digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas di masa mendatang. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke format laporan laba rugi. Apa saja pos-pos atau elemen yang ada dalam laporan laba rugi? Yang pertama adalah pos penjualan atau pendapatan. Nah, ini menyajikan penjualan, diskon penjualan, retur penjualan jika ada, dan informasi terkait lainnya. Nah, ini juga sering dibilang sebagai top line ya, atau penjualan top line yang paling atas. Nah, penjualan atau pendapatan mudahnya itu adalah price yang dibebankan per unit dikali kuantitas atau unit yang dijual. Berikutnya adalah beban pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini menunjukkan biaya dari barang yang dijual untuk menghasilkan penjualan. Jadi, ini adalah penjualannya, nanti ada cost of goods sold. Cost of goods sold-nya adalah cost dari biaya dari barang yang dijual dikali kuantitas yang terjual. Nah, kemudian kita dapat laba bruto, itu adalah penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Kenapa masih bruto? Karena nanti masih dikurangkan beban-beban lainnya untuk nanti mendapatkan laba setelah pajak penghasilan atau laba tahun berjalan atau laba neto. Setelah laba bruto, ada pos berikutnya adalah tentang operating expense atau OPEX ya, disingkat operating expense atau beban usaha. Nah, beban usaha itu terdiri dari yang pertama beban penjualan atau selling expense. Ini melaporkan beban yang timbul dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Misalnya adalah komisi untuk salesman, beban pengiriman ke pelanggan, beban gaji salesman. Nah, berikutnya adalah beban administrasi. Nah, ini melaporkan beban dari kegiatan administrasi umum, gaji bagian administrasi, gaji bagian akuntansi, beban penyusutan dari gedung kantor. Nah, itu
beban administrasi ya. Jadi beban penjualan plus beban administrasi ini adalah beban usaha atau beban operasi atau operating expense. Nah, ada namanya operating income atau income from operation atau laba operasi, itu adalah laba bruto dikurangi beban usaha. Tapi tidak laba operasi positif kalau laba bruto lebih besar daripada beban usaha. Tapi kalau laba brutonya lebih rendah daripada beban usahanya, maka yang muncul adalah rugi usaha. Nah, laba usaha ini juga dikatakan sebagai laba yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan atau kegiatan normal perusahaan. Katakan misalnya perusahaan adalah dealer mobil, maka kegiatan utamanya adalah penjualan mobil, servis mobil, dan penjualan spare part atau suku cadang. Nah, laba operasi ini diharapkan selalu bisa positif karena dari kegiatan utamanya kalau dia positif laba berarti menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, berikutnya adalah beban pendanaan atau financing cost. Nah, ini adalah item terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan usaha. Selanjutnya dikenal sebagai beban bunga. Nah, kemudian laba sebelum pajak penghasilan adalah laba operasi dikurangi beban bunga. Berikutnya pajak penghasilan, bagian yang melaporkan pajak yang dibebankan pada laba sebelum pajak. Nah, berikutnya ada laba operasi yang dilanjutkan, hasil yang diperoleh perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian pada operasi yang dihentikan. Nah, kalau perusahaan tidak memiliki kegiatan operasi yang dihentikan, maka perusahaan tidak perlu melaporkan laba dari operasi yang dilanjutkan. Kalau perusahaan memiliki kegiatan yang dihentikan, maka perusahaan harus melaporkan laba dari operasi yang dilanjutkan dan juga operasi yang dihentikan. Ini keuntungan atau kerugian yang berasal dari pelepasan bagian yang ada di perusahaan. Misalnya ada unit bisnis yang dijual oleh perusahaan, ada divisi yang dijual oleh perusahaan. Nah, kemudian laba setelah pajak penghasilan atau laba neto, hasil neto dari kinerja perusahaan selama satu periode. Apakah perusahaan memperoleh laba setelah pajak penghasilan atau justru malah mengalami kerugian. Kemudian nanti ada kepentingan non-pengendali, non-controlling interest, menyajikan alokasi laba setelah pajak ke pemegang saham pengendali, dan kepentingan non-pengendali. Berikutnya ada informasi terkait dengan laba per saham atau earning per share. Ini adalah jumlah laba per saham yang dilaporkan perusahaan. Dengan demikian berakhir sudah video terkait dengan laporan laba rugi dan format laporan laba rugi yang merupakan materi dari buku Akuntansi Keuangan Menengah berbasis IFRS yang dikarang oleh Kieso dan kawan-kawan, kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.